Battle Through the Heavens Chapter 13, Potongan Logam Hitam. Melihat Sun Er mengangguk pada kata-kata Xiao Yan, mulut Jia Laiao mulai berkedut. Dia mengepalkan tangannya dan menatap dingin ke arah pemuda yang tenang di hadapannya. Bawahan Jia Laiao, melihat bahwa tuan muda mereka sangat marah, dengan cepat berjalan maju dan mengelilingi keduanya, Xiao Yan dan Xiao Sun Er. Tatapan mereka mengungkapkan niat buruknya. Meskipun itu jauh di dalam pasar, masih ada beberapa orang di sekitar dan mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah kelompok yang dikelilingi. Xiao Yan dan Jia Laiao memiliki reputasi yang cukup baik di Wutan City. Xiao Yan karena kejatuhannya dari kejeniusan menjadi lumpuh dan Jia Laiao karena pertemuannya yang kurang terhormat dengan wanita lain. Meskipun mereka terkenal, mereka masih terkenal di dalam kota. Melihat gerakan kelompok Jia Laiao, alis Xiao Yan melompat di wajah mudanya, sedikit kepercayaan diri merayap. Dengan ringan memutar kepalanya, dia bersiul menuju tempat di pasar. Melihat tindakan Xiao Yan, semua orang menoleh ke arah di mana Xiao Yan bersiul dan melihat penjaga pasar dengan marah datang di bawah pimpinan PN. Dengan sesama pengawal, PN bergegas menuju Xiao Yan dan dengan cepat, penjaga pasar mengepung bawahan Jia Laiao yang mengelilingi Xiao Yan dan Xiao Sun Er. Tuan muda ketiga, apa ada yang salah? Berjalan ke Xiao Yan, PN melirik Jia Laiao dan kemudian dengan hormat bertanya kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum ringan dan berbalik menghadap Jia Laiao yang berwajah hijau. Dia dengan acuh tak acuh berkata, Tuan muda Jia Laiao, pasar ini dikendalikan oleh klan Xiao, apakah Anda yakin ingin bertarung di sini? Mata Jia Laiao mengungkapkan rasa takutnya pada PN, tetapi dia segera mencibir pada Xiao Yan, apakah Anda hanya tahu untuk bergantung pada klan Anda? Jika Anda laki-laki, yang ingin kamu katakan adalah, jika aku laki-laki maka aku akan bertarung 1 lawan 1. Benar. Xiao Yan melambaikan tangannya dan memotong Jia Laiao. Jia Laiao mencibir lagi dan dengan sedikit tantangan, dia berkata, Yup, apakah kamu takut? Melihat wajah arogan Jia Laiao, Xiao Yan menghela nafas dan mengangkat tangannya untuk merasakan dahinya. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan mengangkat bahu dan dengan tidak bersalah dan naif, dia bertanya, Tuan muda Jia Laiao, saya ingin bertanya, berapa umurmu? Ujung mulut Jia Laiao berkedut dan dia tidak menanggapi. Pria besar, kamu sudah 21 tahun. Berapa umur saya? 15 tahun. Anda benar-benar meminta seorang anak yang belum melakukan ritual kedewasaannya untuk melawan Anda. Tidakkah kamu merasa bahwa permintaanmu terlalu tinggi? Bukankah kamu merasa tidak tahu malu? Penampilan polos Xiao Yan begitu realistis sehingga Sun Er di sebelahnya tidak bisa menahan tawa pelan. Haha, mendengar kata-kata pemuda itu, pemilik warung bayaran dan pedagang juga tertawa. Xiao Yan benar, pada usianya saat ini, Xiao Yan hanya bisa dianggap anak-anak. Tetapi, Jia Laiao akan dianggap dewasa. Tantangan semacam ini membuat semua orang memandang rendah Jia Laiao. Tawa kerumunan itu seperti seember air dingin dan membantu Jia Laiao mendapatkan kembali ketenangannya. Dari kematangan dan ketenangan Xiao Yan hingga sikapnya yang tenang, sangat mudah bagi orang untuk melupakan berapa usianya sebenarnya. Karena itu, setelah Xiao Yan mengatakan usianya, Jia Laiao akhirnya ingat bahwa pemuda yang berdiri di depannya baru berusia 15 tahun. Mengertakkan giginya, Jia Laiao memandangi penjaga dan melirik ke belakang Xiao Yan dan menyadari bahwa dia tidak memiliki peluang untuk pembalasan hari ini. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dengan dingin berkata, 1 tahun lagi dan kamu akan menjalani ritual usia. Yang akan datang, kan? Hehe, saya pikir seseorang yang lumpuh seperti Anda, setelah Anda menyelesaikan ritual usia, hanya akan dikirim ke desa terpencil dan miskin. Pada saat itu, Anda bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk memasuki kota Wutan, cukup menyedihkan. Xiao Yan tersenyum ringan dan dengan acuh tak acuh mengangkat bahu. Kelopak mata Jia Laiao berkedip-kedip. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali dia melihat wajah tenang pemuda di depannya, kemarahan misterius muncul di dalam dirinya. Kau hanya cacat yang berusaha bersikap seolah kau tahu segalanya. Dengan paksa menekan amarahnya, Jia Laiao mengeluarkan hef dingin dan dengan lambaian tangannya, memerintahkan bawahannya untuk keluar dari kerumunan. Oh iya, langkahnya terhenti, Jia Laiao sepertinya telah mengingat sesuatu dan berbalik, dia berkata, Tuan muda Xiao Yan, aku mendengar bahwa klan Xiaomu telah menikah dengan klan Nalan. Hehe, sebenarnya, itu tidak terduga. Dengan bakat Ki Anda,
Anda tidak bisa menandingi Nalan Yanran. Haha, setelah mengatakan itu, Jia Laiao pergi tertawa. Tatapan Xiao Yan dengan dingin mengikuti keluarnya Jia Laiao. Dengan erat memegang tangan Sun Er yang akan bergegas keluar. Dia diam-diam berkata, dia hanya anjing gila. Jika dia menggigitmu, mengapa kamu harus gigit? Tapi dia, pergi terlalu jauh. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Alisnya berkerut, Sun Er menjawab dengan marah. Akan selalu ada kesempatan. Xiao Yan menyeringai suaranya yang dingin membuat Pei En bergidik. Gigitan singa mungkin bukan yang menakutkan tapi singa yang tahu kesabaran adalah cerita lain, yang menakutkan. Paman Pei En, maaf sudah merepotkanmu. Xiao Yan berbalik dan tersenyum lembut ke arah kelompok Pei En. Suasana yang sebelumnya intens tiba-tiba berubah menjadi suasana hati yang ringan. Terkesan oleh kontrol atas emosi yang dilakukan Xiao Yan, senyum Pei En diperkuat oleh rasa hormat. Bahkan dengan kurangnya bakat Xiao Yan, prestasi Xiao Yan di masa depan mungkin tidak akan terlalu buruk dengan kehebatan mentalnya. Haha, gurau tuan muda ketiga. Ini adalah wilayah klan Xiao, kami tidak akan membiarkan klan Jia Lai melakukan apapun yang mereka inginkan di sini. Pei En tersenyum dan melihat bahwa Xiao Yan mulai melihat-lihat, dia cepat-cepat pergi bersama orang-orangnya. Melihat Pei En yang keluar dan kelompoknya, Xiao Yan berbalik dan mengacak-acak rambut Sun Er dan berkata dengan sedikit paksa, inti monster level 1 membuat Anda melupakan moral Anda. Apa Anda tahu? Sama seperti saya melakukan orang seperti apa Jia Laiao. Saat Anda mengambil barang-barangnya, dia pasti akan meminta bantuan. Meluruskan rambutnya, Sun Er membalikkan tangannya ke atas, dia ingin memberikannya padaku, itu gratis. Xiao Yan memutar matanya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, itu bukan sesuatu yang berharga, apakah Anda benar-benar perlu bertindak seperti itu? Jangan lupa, kau jenius muda di klan Xiao. Sun Er mengerutkan hidungnya dan mengangkat gelang di pergelangan tangannya. Dia mengejek, jadi Xiao Yan GG juga memperhatikan Sun Er. Xiao Yan tetap diam dan menarik tangan Sun Er, mereka berjalan menuju beberapa kios yang lebih dalam di pasar. Setelah berjalan melewati beberapa kios, kaki Xiao Yan akhirnya berhenti. Dia membungkuk dan menatap bola hijau yang masih memiliki jejak darah di kios itu dan berkata, aku akhirnya menemukannya. Menggerakkan tangannya melintasi kios, tangan Xiao Yan hendak meraih inti monster ketika tangannya menegang. Sebuah firasat aneh muncul di benaknya. Menjilati bibirnya, Xiao Yan terus mengambil inti monster, tetapi tatapannya seolah-olah secara tidak sengaja menyapu kios. Beberapa saat kemudian, tatapannya mendarat di sepotong logam hitam yang ditampilkan di samping inti monster. Black metal. Pis tampak sangat tua dengan banyak noda karat dan bahkan beberapa noda tanah. Sepertinya baru saja digali. Hei, Yan berat, beli potongan logam hitam itu sesuatu yang baik. Tepat ketika Xiao Yan bingung tentang mengapa dia merasakan perasaan yang kuat terhadap logam yang tampaknya tidak berharga. Suara Yao Lao terdengar di benaknya.